Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. ...94,6 FM Pro 1 RRI Malang, Kanal Inspirasi. FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, Kanal Inspirasi. Tetap semangat, bergerak, dan menginspirasi. Bersama kami dalam Lintas Malang Siang, Pro 1 RRI Malang. Pendengar, selamat pagi menjelang siang. Saatnya Lintas Malang Siang bersama saya Mira yang akan temani Anda di hari ini, Kamis tanggal 22 September 2022. Kami akan hadir menemani Anda mengawali Lintas Malang Siang kali ini. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti dialog ya bersama dengan IWAPI Kota Malang. Kita akan bahas bersama, kita akan belajar bersama bagaimana caranya membentuk jiwa kewirausahaan yang berkarakter kompetitif inovatif di era milenial. Nanti saya akan ngobrol bersama dengan narasumber dari IWAPI DPC Kota Malang. Ada Ibu Amelia Anzelin SH dan juga Bu Rike Francisca. Sesaat lagi ya pendengar, saya mau putarkan dulu satu lagu untuk Anda berikut ini. Remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati, rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, ceriakan sanubari dan berjumpa di
indahnya kisah kasih kita di masa remaja. Di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka. Berkumandang madu senandung asmara. Kepada yang tercinta, nada-nada tercipta, genggam pesona jiwa. Ku serahkan dan kau terima. Kita dua insan yang sedang bermadu kasih. Tak peduli apa yang kan terjadi. Yang ku ingin saat ini kau bersamaku di sini. Masa remaja. Dari masa remaja seakan dunia, seakan dunia milik berdua. Baik, satu lagu semoga bisa memberikan semangat tersendiri untuk pendengar semuanya yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 FM 94,6 MHz. Dan siang hari ini pendengar, Anda juga bisa saksikan siaran kami ini melalui live YouTube ya di RRI Malang Official. Jangan lupa silahkan bisa bisa simak dialognya sampai jam 11 nanti. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan ngobrol bersama dengan IWAPI Kota Malang. Jadi IWAPI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia wilayah Kota Malang begitu ya. Nah, ini sudah ada dua wanita-wanita pengusaha hebat yang sudah bersama dengan saya di studio integrasi room siang hari ini. Yang pertama saya mau kenalkan dulu, ada Mbak aja kayaknya ya saya panggilnya ya. Mbak Amelia Anzelin SH dari IWAPI DPC Kota Malang. Mbak Amelia, halo. Dipakai mic-nya. Apa kabar Mbak? Kabar baik, sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Mbak Amelia. Boleh, Amelia boleh, Meli boleh. Oh iya ya, Terima baik. kasih. Terima kasih juga sudah hadir bersama dengan saya di sini. Kita Terima akan sama-sama apa ini ya, belajar begitu ya, bagaimana caranya menjadi pengusaha gitu, pengusaha yang sukses seperti Mbak Meli dan Masya juga Mbak Rike. Mbak Rike ini dari IWAPI juga ya, Mbak Rike Francisca. Ya, selamat siang Mbak Rike. Selamat siang. Oke, saya boleh tahu mungkin latar belakangnya Mbak Meli sama Mbak Rike. Ke Mbak Meli dulu deh. Iya. Ini pengusaha di bidang apa begitu Mbak Meli? Iya, terima kasih Mbak Mira. Ya. Kebetulan saat ini saya sedang bertempat tinggal tidak di Indonesia. Oh gitu. Saya bertempat tinggal di Bahrain, di Bahrain. Middle East dekat dengan Dubai. Ya. Sudah tinggal di sana selama 15 tahun. Oh, baik. Iya, kebetulan ini sedang pulang ke Indonesia sejak bulan November. Sampai Insya Allah mungkin akhir tahun ini akan sebentar kembali, lalu akan kembali lagi ke Indonesia karena saat ini saya sudah membuat 2 perusahaan. Salah satunya adalah untuk membantu UMKM Indonesia memasuki pasar Bahrain. Oke. Jadi saya selama 15 tahun tinggal di Bahrain. Di sana pun juga saya membuat usaha makanan Indonesia dan juga kuliner berupa kue-kue Indonesia.
Instagramnya ada juga, di situ saya cantumkan Eat With Me Bahrain. Oke. Ya, tapi sebelum saya kembali Indonesia dulu saya aslinya Arema juga. Saya dulu bekerja di kantor pengacara di Gaspar Ganggas. Lalu saya juga menjadi dosen untuk personality development dan public speaking. Oh, begitu. Berikutnya juga saya juga pengusaha UMKM. Waktu sebelum berangkat ke Bahrain. Setelah itu saya pindah ke Bahrain. Kebetulan ini lagi visit ke Indonesia untuk mendirikan 2 perusahaan. Yang satunya untuk UMKM, yang keduanya adalah skincare. Begitu. Wow, ini luar biasa loh. Jadi memang aslinya Arek Malang. Arema. Ya, kemudian bergabung di Iwapi. Betul. Sekarang ini juga sedang mengembangkan bisnis, Iya. usaha begitu, dan bisnisnya ini juga luar biasa loh, karena ini juga membawa nama Indonesia yang Betul. pasti ya. Kota Malang terutama, Kota Malang dan terutama. insya Allah Indonesia akan saya bantu para UMKM untuk bisa barangnya memasuki peluang pasar Bahrain dan Timur Tengah. Baik, ini ada Iya. peluang nih buat Anda para UMKM juga ya. Kalau misalnya mungkin masih kesulitan untuk go internasional, mumpung ada Mbak Meli di sini, Mbak Meli juga sudah siap untuk bantu memasarkan produk-produk UMKM khususnya yang ada di Malang bisa sampai Betul. ke Bahrain. Insya Allah. Oke, Bahrain. Saya baru ini sih belum pernah. Belum pernah mendengar ya, karena Bahrain itu di tengah-tengah. Tengah-tengah. Antara Oke. Saudi di sebelah kiri, kalau di peta, Bahrain itu pulau kecil, besarnya nggak lebih dari Malang Raya. Oh gitu. Setelah itu sebelah kanannya adalah UAE, yang di situ adalah Dubai, ya. Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain, Fujairah. Ya, baik. Lalu di bawahnya ada Qatar, ada Oman, ada Kuwait. Jadi Bahrain di tengah-tengah. Ini orang Arek Malang bisa sampai di sana, emang banyak orang Indonesia di sana? Banyak ya? sekali skill worker di sana, juga asisten rumah tangga, lalu pekerja berbagai bidang ya, konstruksi, itu banyak sekali. Begitu. Iya, orang IT. Jadi berasa kayak di kampung sendiri gitu Kayak ya di sana kampus ya? sendiri, dan persaudaraan di sana dengan komunitasnya Masya Allah luar biasa. Oh gitu. Iya, Oke, gitu. dan mereka juga pastinya rindu ya sama mungkin masakan. Betul. Apa-apa yang ada di Indonesia. Betul. Gitu ya. Makanya itu ini salah satu peluang bisnis juga yang Iya. kemudian dikerjakan sama Mbak Meli Iya, di sana betul. gitu ya. Karena- Ini memang ide awalnya seperti itu. Karena begini, negara Timur Tengah, pada khususnya Bahrain, itu mereka tidak punya pabrik. Mereka itu semua barangnya mengimpor, mulai dari hal yang kecil, seperti misalnya hal yang kita simpel seperti peniti, tusuk rambut, jepit rambut, sampai karet gelang, sampai ke barang-barang untuk membangun konstruksi, keperluan rumah tangga, semua mereka impor. Nah, mereka yang ada di sana adalah hanya warehouse. Nah, warehouse ini adalah barang-barang yang masuk dari luar negeri. Nah, peluang ini yang saya jadikan ingin saya bagikan kepada UMKM Indonesia, bahwa barang-barang kita tuh dibutuhkan di sana, asal kualitasnya sudah mencapai standar yang ditetapkan oleh pihak Bahrain terutama, karena Bahrain dan Dubai itu sebenarnya standarnya hampir sama. Nah, kenapa kita tidak mencari peluang sementara negara-negara lain seperti negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Burma, habis gitu Myanmar itu sudah mulai gencar, Thailand terutama ya sudah gencar memasuki pasar Bahrain. Kenapa peluangnya besar di Bahrain? Karena Bahrain itu adalah merupakan negara yang sangat strategis. Orang biasanya weekendnya di sana, sama seperti Singapura, gitu. ya. Kayak jalan-jalannya memang ke Bahrain Betul, gitu ya. karena negara yang paling bebas di Timur Tengah, Las Vegasnya Arab itu Bahrain, Oh Mbak. gitu. Iya, ada F1 juga di sana. Lalu ada banyak atraksi kehidupan malam yang sangat bebas, tidak sama dengan negara Saudi. Lalu berikutnya juga ada tempat Navy base, tempat pertahanan untuk negara Inggris dan Amerika. Jadi negaranya sangat free. Begitu. Nah, mereka ini dengan orang yang in and out ini menjadi peluang pasar sebetulnya, iya, Mbak. iya, iya. Untuk kita, karena mereka selalu eager untuk mencari barang baru. Apa nih yang ada di pasar? Apa yang ada di pasar? Dan cepat sekali untuk mereka spreadingnya bahwa oh hari ini ada kacang enak nih di toko ini gitu. Itu cepat sekali spreadingnya. Biasanya apa yang dicari di sana? Semua. Semua kebutuhan Indonesia, mulai dari baju. Di luar mereka juga bekerja sama dengan China ya. Tapi
barang-barang tradisional mereka suka seperti tikar untuk keperluan piknik, lalu alat-alat rumah tangga seperti kalau orang Jawa bilang sutil untuk yang kayu dan sebagainya. Lalu Karena unik ya mungkin karena di sana unik, ya. ya. Terus habis gitu juga alas kaki, arang, briket, lalu juga palm oil untuk yang besar-besar, semen, pasir, begitu. Tidak melulu makanan, Mbak, tapi juga untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Waduh, Gitu. ini kan saya juga tertarik nih. Silahkan Mbak, ayo. Kebetulan saya sudah membuatkan katalog untuk ini, jadi saya tidak ingin meminjam barang UMKM untuk dibawa ke sana. Karena saya tahu UMKM itu secara mereka juga berjuang untuk menjual barangnya. Untuk memfasilitasi ini, akhirnya saya membuatkan katalog Mbak. Jadi bisa dilihat di Meli Megah Sentosa katalog, di websitenya sudah ada. Silahkan teman-teman UMKM bisa menjadi member kami dan barangnya akan kami pajang di sana dan link ini akan kami bagi ke seluruh dunia bukan hanya di Bahrain karena kebetulan saya juga menjadi salah satu anggota Parekraf bersama 154 negara. Oke. Gitu. Jadi saya diaspora yang juga menjadi anggota Parekraf, link ini bisa saya sebar ke seluruh negara yang tersusun dalam anggota Parekraf ini, Mbak. Keren nih Iya. Mbak. Terima Mbak kasih. Meli ini ya. Ini sekaligus apa ya, mempromosikan dan juga membantu para UMKM juga. Ini mumpung Mbak Meli ada di Malang gitu ya. Betul. Iya, sebelum saya balik ke Bahrain. Sebelum balik lagi ke Bahrain nanti jadi agak susah juga kalau misalnya kita mau konsultasi, mau ngobrol-ngobrol gitu kan Insya ya. Allah akan pulang pergi Mbak, karena gitu. kantor saya sudah siap, kantor kami sudah siap di Istana Dieng Timur 4 nomor 11, jadi anytime boleh datang ke sana mau ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, kita saling sharing pengalaman, silahkan. Oke, Gitu. baik. Nah tadi saya sudah ngobrol tentang Boleh. latar belakangnya Iya. Mbak Meli nih. Nanti kita akan cerita-cerita lagi habis ini ya Siap, Mbak Meli ya. siap, Mbak. Termasuk Mbak Meli bisa kasih apa namanya, karena tema kita ini kan bagaimana membentuk jiwa kewirausahaan yang berkarakter kompetitif, inovatif di era sekarang gitu ya. Kan kita nggak pengen misalnya kita jadi UMKM itu hanya stuck sampai di situ Betul, saja ya. betul. Nunggu orang datang gitu ya, nggak kita yang Iya. ini apa namanya, yang nggak kita yang berusaha. Betul. Nah kalau Mbak Rike ini kan juga anggota dari IWAPI gitu ya. Kalau Mbak Rike, kalau tadi Mbak Meli apa namanya, usahanya ini ada di Bahrain, termasuk juga di Malang gitu ya. Dengan sebelumnya itu pengacara, dosen juga, pengusaha batik juga ya. Kalau Mbak Rika nih apa nih? Saya basicnya desainer, saya desain Desainer. baju. Oke. Kemudian dengan berjalannya waktu, mulai dari memberi pelatihan seperti menjahit, membatik, kemudian menenun, mulai dari memayat, nyulam dan segalanya, urusan dengan baju lah ya. Oh, Jadi ya. kebetulan sebelum di kota ya saya ini lebih banyak ke kabupaten karena kan daerah kabupaten itu banyak Luas untuk ya. pembatiknya, yes, waktu itu begitu. Jadi kebetulan di IWAPI ini saya di WKU 1 yang memang tujuannya kita adalah memberdayakan perempuan. Jadi kita pengennya organisasi ini bisa untuk Indonesia dan internasional, dan kita mewadahi perempuan-perempuan pengusaha seperti itu. Jadi kan dengan basic saya desainer, kemudian kan dengan adanya wadah IWAPI ini sangat membantu banget. Selain kita meningkatkan networking kita, kemudian membentuk building kita lah ya, karakter kita dibentuk banget di sini. Kita bertemu dengan banyak orang seperti itu. Oke, Mbak Rika Francisca ini berarti basicnya desainer. Yes, betul. Kemudian sekarang ini sedang, pokoknya siapa-siapa aja yang pengen belajar gitu ya untuk Ya, membatik, jadi IWAPI juga menjahit. mewadahi Oke. juga lah ya. Kita ada program IWAPI Berdaya. Jadi kita punya pelatihan-pelatihan yang next bulan depan baru akan kita bikinkan seperti silabusnya ya, dengan saya, dengan Bu Meli, kemudian ada Oase, ada Toksido, segala macam lah. Jadi di IWAPI ini banyak pengusaha yang mempunyai talenta banget, Benar, jadi kan. benar. Dan di saat sekarang ini kita perlu kolaborasi dan kita perlu berbagi ilmu lah ya dengan yang generasi kita dan yang milenial ini yang perlu Iya. kita. Nah kan mereka sungguh amazing banget gitu kan, makhluk milenial ini gitu kan, kaum muda kita ini luar biasa banget benar. gitu kan. Jadi kan kita berharap IWAPI menjadi wadah buat mereka juga, tidak hanya pengusaha yang sudah bersukses atau Ya. yang lagi, tapi pengennya
pengusaha muda-muda ya, para milenial ini yang pengen untuk memulai usahanya. Yuk kita bisa bareng-bareng di IWAPI ini, kita bisa sharing-sharing lah ya, saling menguatkan lah ya. Jadi yang generasi mudanya seperti apa, yang kita senior seperti apa. Benar. Dan sekarang ini luar biasa loh, ternyata arek-arek Malang khususnya anak-anak muda itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Yang luar biasa Yes. gitu kan ya. Ini aku sambil ngelihat ini nih, sambil ngelihat medsosnya Mbak Rika nih. Wih, keren-keren loh bajunya. Gemas. Nah, ini kan di Malang juga banyak desainer, Mbak Rika. Ya. Nah, kalau misalnya ke kasnya, apa ciri khasnya Mbak Rika nih apa? Yang pasti saya penggemar wastra Nusantara. Batik. Saya begitu mencintai semua batik, mau tenun, kain-kain itu luar biasa cantiknya menurut saya. Begitu Iya. kan. Jadi biarpun saya memberikan inovasi seperti saya di kain polos yang saya lukis. Benar. Jadi kemudian tapi tetap ada sentuhan kain batiknya. Iya, Entah itu ini tenun, cakep entah loh. itu yang kain baron, entah kain seperti itu. Yang pastinya saya benar-benar saya ini sangat luar biasa potensinya. Iya. Kemudian ada seri baju saya juga yang saya melukis semua daerah. Jadi kalau batik itu kan rata-rata orang membatik di zamannya. Jadi itu seperti Probolinggo ketika di daerah A dia mempunyai mangga, kemudian ada kelapa itu ini kan dalam bentuk batik begitu kan. Nah, kemudian saya pengennya di zaman saya ini, di tahun saya ini, di era saya, istilah seperti itu, era zaman apa nih ya? Di era saya lah ya, di era saya ini saya pengennya mapping Indonesia. Jadi kan belum tentu 20 tahun lagi bentuknya seperti ini Indonesia. Iya. Dengan gedung yang semakin canggih. Jadi saya pengen, jadi saya mulai dari kesenian budayanya, kemudian tanah rumah-rumah adatnya, kemudian seperti Borobudur segala macam itu saya bentuk dalam lukisan, saya jadikan baju. Jadi emang Mbak Meli ini bisa ngelukis, jahit. Rika. Mbak, Iya. iya, Mbak Rika ini bisa jahit, bisa ngelukis, bisa apalagi banyak ya kayaknya ya. Oke. Itulah ya. Jadi Urusan sebenarnya sih ya belajar aja dan saya berharap IWAPI ini sebagai wadah kita untuk semakin skill up. Iya, Kita iya. bisa belajar terus di sini. Saya pun masih pengen belajar kemampuannya Bu Meli dalam Iya. urusan manajemen segala macam gitu kan. Anak-anak muda yang sekarang pinter bikin konten kreator itu saya pengen belajar banget gitu kan. Ibu sudah emak-emak gitu kan pengen. Jadi sebenarnya Mbak Meli sama Mbak Rika ini bisa collab juga ya? Ya memang kita memang collab Mbak dalam kita mengklaster sekarang diri kita untuk tidak lagi di awang-awang istilahnya karena banyak generasi muda yang harus kita jangkau. Dengan mereka ini sedang berkembang luar biasa di era internet, saya merasa mereka butuh diarahkan. Karena sebenarnya menjadi pengusaha, saya nggak bilang saya pengusaha, tapi artinya kalau mereka berpikir menjadi pengusaha, mereka harus punya basic. Artinya adalah mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena ada bedanya antara menjadi pengusaha atau entrepreneur dengan seller atau reseller. Ya. Itu harus mereka pahamkan. Nah, selalu kalau misalnya anak-anak muda nih lulus SMA, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi entrepreneur. Tapi konsep entrepreneur yang seperti apa yang mereka pahami? Oke. Apakah hanya mengambil barang orang terus dijual dijualin lagi, gitu ya, tapi tidak berpikir bagaimana mengembangkan ini sebagai bisnisnya dia, atau memang dia memulai sesuatu peluang, misalnya dia memang tidak memiliki kapabilitas untuk sekolah tinggi, modal besar, tapi dia melihat apa yang di sekelilingnya. Misalnya dia melihat pasir di depan rumahnya menumpuk, dia berpikir apa yang bisa dilakukan dengan pasir ini. Bagaimana dia membuat pasir yang seonggok numpuk di depan rumahnya bisa menjadi sesuatu yang dia jadikan profit. Itu bedanya. Nah, kebanyakan anak muda kan ya udah kita pokoknya ngambil barang orang minjem jual, that's it. Itu nggak cukup menjadi pengusaha. Karena di dalam berbisnis itu basicnya sebenarnya bisnis itu simple kok Mbak. Yang pertama adalah melihat peluang. Apapun itu dari hal yang kecil. Jangan bilang bahwa usaha itu selalu perlu modal. Memang perlu modal. Tapi modal yang nomor satu adalah niat. Niat dulu. Kalau sudah nggak niat, terus mentalnya nggak kuat, ya udah nanti di tengah jalan mereka pasti pada waktu kena gempuran-gempuran, dikomplain orang, mendapat kritikan, langsung pingsan, gitu kan? Nah, yang berikutnya adalah ada barang. Barang ini bisa berupa fisik
dan bisa juga berupa visual. Ini bisa mereka kreasikan. Karena tidak seluruh barang yang fisik itu kadang-kadang kita punya uang untuk kita jadikan sebagai pemasukan kita. Tapi mungkin mereka dari internet ada barang-barang online seperti itu ya, bisa mereka jadikan profit, tapi mereka tahu how to sell sehingga itu menjadi bisnisnya dia, bukan resellernya orang, gitu Mbak. Nah yang berikutnya ya betul, inovasi. Terus menjual, ini sedikit agak panjang, menjual. How to sell ini kan nggak semerta-merta datang ke Mbak Mira, Mbak aku ada buku. Beliau nggak seperti itu. Kadang-kadang orang kalau ditembak langsung begitu langsung kabur. Emang saya butuh buku. Nah, bagaimana merubah mindset dari yang tidak mau membeli buku, tidak butuh buku, akhirnya membeli. Ya udah, emang saya harus beli buku ini. Di sini ada yang namanya public speakingnya harus bagus. Lalu bahasa tubuhnya pada waktu meyakinkan lawan bicaranya untuk beli ini buku pasti berguna. Itu juga harus diperhatikan. Confidence-nya, terus verbal dia mengucapkan A, I, O, E-O-nya artikulasinya jelas sehingga dia juga membuat orang itu percaya sama dia. Berikutnya adalah dia menjelaskan bahwa si kita yang menjual ini punya networking banyak yang sudah mengambil buku ini, tapi bukan tipu-tipu, bahwa itu memang meyakinkan memang ada seperti itu. Dan yang berikutnya adalah networking. Nah, networking ini juga harus dimulai, jangan selalu berpikir bahwa hanya orang-orang yang tanda kutip punya duit itu ada networking. Justru orang-orang di sekitar kita itu bisa menjadi networking, getuk tular orang Jawa bilangnya. Itu cepet banget spreadingnya. Nah, yang berikutnya adalah dealing. Kadang-kadang kayak Mbak Mira beli buku ke saya 10.000 terus nawar, boleh nggak 8.000? Nah di sini kan kita sudah harus punya plafon, plafon atasnya berapa, plafon bawahnya berapa, jangan sampai kita boncos, gitu kan. Malah rugi gitu kan, hanya karena kepengen barang kita dibeli. Betul. Nah itu semua harus dipersiapkan dari rumah, jangan kelabakan pada waktu ditembak sama klien, karena gimana pun klien pasti lebih pintar daripada penjual untuk ngeles dan dapat barang yang semurah mungkin, gitu. Yang berikutnya adalah promotion. Nah, promotion ini di era sekarang luar biasa, online ya Mbak ya. Betul. Itu bisa dimanfaatkan. Dan untuk promotion ini sebenarnya bukan hanya 1 kali 8 jam, 1 kali 24 jam harus jalan. Nah, anak-anak muda sekarang ini punya sistem dan cara supaya mereka tetap online 24 jam lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, dengan ataupun Snapchat. Pergunakan. Jadi jangan wasting time untuk hanya berdiri di depan kamera joget-joget for nothing. Jadi kan itu sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan. Berikutnya adalah service. Nah, orang kalau membeli sesuatu atau mendapatkan barang dari kita, mereka perlu garansi. Kalau saya misalnya beli ini, apa nih yang bisa kamu kasih ke saya? Privilege apa yang bisa kamu kasih ke saya? Bilang, oh kamu baca buku ini pasti kamu menjadi 10 kali lebih pintar. Misalnya seperti itu Mbak. Mungkin itu sedikit itu ringkasannya. Tips-tips ya kadang-kadang ada orang yang pengennya dapat cuan banyak tapi modal nol gitu. Betul. Ya. Zaman sekarang. Dan kenapa orang selalu berpikir modal itu uang ya Mbak Rike ya? Padahal modal sebetulnya nggak hanya itu uang. nomor, kalau menurut saya itu nomor yang ke-99. Betul. Oke. Modal utama bukan melulu tentang uang ya. Bukan. Jadi kadang kalau usaha dong, nggak ada duitnya. Nggak ada kan modalnya, begitu. gitu. Zaman sekarang Iya, begitu itu selalu jawabnya. begitu. Padahal tidak seperti itu ya Mbak No, Rike tidak ya. seperti Tidak itu. seperti Oke, itu. jadi modal itu nanti mengikuti gitu ya. Betul. Ketika kita memang sudah memulai usaha. Ada juga yang kadang-kadang kita mau usaha gitu ya, tapi bingung mau usaha apa. Ya, apa yang kita suka, apa yang kita cintai itu yang bisa jadi sebenarnya sumber penghasilan Iya, kita. itu malah lebih ini ya, itu lebih powernya kuat banget. Betul. Hobi kita. Jadi karena kalau udah hobi namanya udah suka, udah cinta, waduh gitu kan ya. Mau diombang-ambing, mau kena pandemi, mau kena nggak ada ditolak orang, tapi kita tetap oke. Betul. Happy karena ya udah lu nggak suka, aku suka gitu. Iya. Jadi lakukan sesuatu yang kesukaan kita banget. Iya. Misal kita hobinya suka yang suka ini deh. Kayak misalnya Mbak Rike nih suka gambar gitu betul. ya. Nah, jadi kan gimana caranya nih hobiku yang
Mungkin di kertas. Kan kalau di kertas pangsa pasarnya hanya itu aja kan. Orang-orang mengkoleksi lukisan seperti ayo kita berubah deh, mau dilukis di botol, di gelas untuk furniture, untuk dekor, kemudian di tas untuk ibu-ibu begitu kan, di baju. Kan kita kan mulai melakukan banyak ini Karena dari, cinta ya, Mbak. dari hobi Iya, kita tadi Iya. itu. Itu yang Karena utama, cinta jadi hobi kita kreatif apa? gitu. Betul. Iya, apalagi kalau misalnya ada orang sekitar itu mendukung juga, itu bikin Betul. kita juga semangat ya nggak? Betul banget Oke. Mbak Mira. Baik, nanti saya juga akan nanya-nanya ini terkait dengan peran dari IWAPI. Ya, pastinya juga pengen tahu dong, karena Mbak Rika sama Mbak Meli ini kan gabung di IWAPI gitu Betul, kan. betul. Nah kan nggak cuman gabung aja di organisasi, setelah betul. itu selesai Nggak cuma kumpul-kumpul. hu gitu kan, ure-ure gitu Kumpul kan. terus habis itu selesai kan Betul, enggak juga. enggak. Tapi sebenarnya mungkin ini juga mengajak ya para pengusaha. Saya yakin di Malang ini juga banyak pengusaha-pengusaha banyak. perempuan gitu ya yang hebat, yang kira-kira kalau misalnya mereka mau gabung di IWAPI itu iya enggak gitu kan, apa enaknya gitu ya. Terus habis itu nanti usaha saya bakal bagaimana kalau misalnya saya sudah gabung dan lain sebagainya. Oke, nanti dijawab ya Mbak Rika dan juga Mbak Meli. Saya mau break dulu. Siap. Kita nikmati satu lagu dulu. Setelah itu nanti saya ajak Anda juga bisa ikut sharing, bisa ikut berbagi pengalaman juga bersama dengan kami. Silakan Anda bisa telepon di 495850 ya, atau di 081 555 600 915. Ku persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, adakah rindu kian melanda di saat jauh dari sisiku. Cintaku ku ingin selalu bersamamu sampai roda dunia
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Satu Era di Malang. Saya Mira masih hadir menemani pendengar semuanya. Kita akan kembali ngobrol bersama dengan Bu Meli, Mbak Meli dan juga Mbak Rike ini dari IWAPI ya. Kalau di IWAPI berarti Mbak Meli sama Mbak Rike sudah gabung berapa lama? Kalau saya baru Mbak, terus Baru, terang, ya? karena saya sampai di Malang itu bulan Februari, lalu nggak sengaja ketemu dengan ibu cantik ini, lalu diyakinkan bahwa menjadi anggota IWAPI itu banyak benefitnya, dan kebetulan ibu saya juga selama tinggal di Malang juga anggota IWAPI, Oh, gitu. dan beliau juga dulunya memiliki usaha, jadi ibu saya pun meyakinkan saya bahwa bergabung dengan IWAPI ini banyak manfaatnya. Oke. Begitu. Akhirnya saya bergabung dengan IWAPI sekitar bulan Maret ya. Maret Iya. tahun ini? Tahun ini. Karena saya baru pulang itu banget November. ya. Iya. Cuman langsung sepertinya langsung take off-nya langsung pakai jet coaster nih, kenceng banget nih dengan Mbak Rika. Waduh Mbak Rika ini Gitu. luar biasa ya. Masya Allah. Mengajak para pengusaha perempuan muda gitu ya, bukan muda aja ya, kayaknya semuanya yang punya usaha Semua, gitu ya, semua. untuk Betul. gabung di IWAPI. Berarti kalau ngomongin soal IWAPI sudah berapa banyak nih Mbak Rike anggotanya? Banyaknya? Kalau untuk di Malang Kota sendiri, kebetulan kan Malang dibagi 3 sekarang, mulai dari Malang Kota, Batu, dan Kabupaten. Saking banyaknya itu ya. Yes, biar karena kan kabupatennya udah 33 kecamatan gitu, waduh banyak banget nanti koordinasinya. Jadi kebetulan di Malang sendiri yang baru kita upgrade anggota itu 60-an. Itu yang memang rutin datang pertemuan dan membayar iuran seperti itu. Yang lainnya karena sudah berusia lanjut ya, jadi ya kita maklum lah ya dengan segala macam aktivitas, dan kemana habis pandemi itu mereka pada break dulu begitu kan. Sebenarnya banyak, kalau mau banyak banget gitu kan, dari yang sebelum pandemi itu kan banyak banget. Tapi karena 2 tahun break ya, ini kita mengupgrade lagi member-member IWAPI lagi yang aktif lagi sekitar 60-an gitu. Dan kita berharapnya semakin ke depan ini kita ada program, memang anggota, selain anggota biasa seperti kita punya juga anggota binaan. Jadi UMKM ataupun enggak jadi para pengusaha wanita khususnya yang punya usaha, mau itu usaha kecil, mau menengah, mau besar, monggo. Jadi kan mau yang mau memulai usaha pun juga kita terima ya, seperti itu ya. Kita jadi anggota binaan, untuk kita ada pelatihan, kemudian seperti kemarin tuh kita ada pengurusan halal, PIRT. Nah, itu kita bantu lah ya. Kalau kita dapat fasilitas gratis dari dinas pun ya pasti kita sharing seperti itu kan. Kemudian sama anggota muda. Jadi kita berharapnya IWAPI ini sebagai wadah pengusaha yang bukan hanya pengusaha yang sudah sukses atau yang mapan begitu, tapi pengusaha-pengusaha muda yang mau merintis. Jadi yang punya niat, aku nanti mumpung aku belum lulus sekolah nih, mumpung aku masih sekolah, jadi aku pengen mulai bisnisku mulai dari sekarang. Itu kita welcome banget, mau seusia SMA, yang penting mereka punya konsep bisnis, saya pengen bikin ini ayo monggo gitu kan. Kita mewadahi itu juga begitu kan. Jadi kita mewadahi kaum muda mulai dari SMA pun, yang penting mereka sudah punya konsep bisnis. Betul. Saya pengen misalnya dari hobiku yang menyulam ini, saya pengen tak jadi suatu usaha yang besar. Nah kan dengan kita sekarang ini bisa sampai ke luar negeri nih, baru bisa sampai ke Bahrain gitu kan. Itu kan suatu peluang yang luar biasa, kita tawarkan juga ke semua anggota IWAPI bahwa di IWAPI ini kita nggak hanya dapat selain networking, kumpul-kumpul ketemu orang banyak, kita bisa upgrade diri di sini. Kita juga dapat pelatihan-pelatihan. Kita pun juga membantu untuk marketingnya, mulai dari yang kita ada ke Bahrain ini, kemudian nanti next ini lagi program ya, kita mau bikin seperti IWAPI Mart begitu, jadi seperti Shopee ya, seperti Shopee ya, seperti marketplace. Kita lagi ke arah sana, cuma ini lagi konsepnya seperti apa. Kalau webnya sudah siap, cuma aplikasi sudah oke, cuma kita tinggal lagi bernegosiasi lah ya dengan itunya seperti itu. Kemudian IWAPI juga selain kita punya ruangan untuk pelatihan, kemudian character building, kita juga punya ini nih seperti kelas-kelas seperti public speaking. Kemudian kemarin ini kita dengan OASA Academy kita dapat jadi pihak OASA itu mendapatkan pembiayaan dari Menteri Pendidikan untuk
Jadi mengembangkan, jadi mengajari anak untuk spa, mulai dari terapis. spa dan terapisnya. Dan itu pun sesudah selesai pelatihan ada pembiayaan. Iya. Jadi nggak hanya selesai di terap belajar kemudian nggak tahu mau kemana gitu. Jadi semodalnya pun sudah disiapin begitu. Begitu. Jadi tapi ini khusus untuk yang putus sekolah ya. Jadi memang tidak bekerja dimanapun, tidak bersekolah dimanapun. Jadi kita memberi peluang kepada perempuan-perempuan untuk menambah skill mereka dan kita modalin juga. Betul. Itu dari Dinas Pendidikan seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Rike ini kan kayaknya udah apa ya, udah ngelontok lah bahasa Jawanya ya. Sama program-programnya IWAPI, pengennya gimana IWAPI ke depan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sejauh ini Mbak Rike memang merasakan apa dampak yang ya kalau misalnya usaha itu kan kalau nggak menguntungkan itu kan juga nggak enak gitu ya. Yes, benar-benar. Dan kita berkomunitas kalau nggak ada manfaatnya juga pasti lama-lama ditinggal begitu. Itu sudah hal umum gitu kan. Yang pasti saya merasakan hal yang luar biasa di sini selain untuk income saya loh ya. Jadi saya seorang penjahit. Waduh, saya desainer gitu kan dengan menambah kenalan saya memang notabene baju-baju saya adalah konsumsinya orang perempuan begitu kan. Otomatis dengan link kalau kita pas pertemuan mulai dari Malang, Surabaya bahkan se-Indonesia itu pun mereka sudah tahu produk saya. Begitu kan. Jadi luar biasa banget saya sampai ada pelanggan mulai dari Sidoarjo, Bondowoso, mulai itu pun dari linknya IWAPI begitu. Begitu. Jadi ketika kita pertemuan yang rutin itu, oh Mbak Rika ini bisa, iya saya bikin baju, mereka lihat Instagram saya dan ya alhamdulillah gitu kan mereka cocok ya sudah jadi klien saya seperti itu. Kemudian dari selain itu menambah income saya juga ya tadi ini saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dengan pengalaman mereka yang luar biasa. Jadi kan kita kan nambah ilmu ya. Kita pribadi kita benar-benar di-upgrade lah di sini gitu kan dari oh iya kalau aku ketemu begini mesti begini. Nah kan begitu. Dan pelatihan juga banyak di sini, manfaatnya juga luar biasa begitu kan. Jadi semakin banyak saudara lah istilah seperti itu ya. Benar. Oke, dan ini apa getok tular juga ya buat Yes, betul. Mbak Rika dan juga buat teman-teman yang lain. Akhirnya karena gabung di komunitas ini menguntungkan, nah kan nggak Ya, pengen dirasain betul. sendiri gitu ya. Jadi cerita juga kepada yang lain dan akhirnya Mbak Meli juga tertarik gitu ya. Dari bulan Maret sampai dengan sekarang yang didapatkan dari IWAPI apa aja nih Mbak Meli? Iya, terima kasih Mbak. Luar biasa ya, saya bergabung dengan komunitas IWAPI. Mungkin kalau saya boleh cerita sedikit, saya berpikir IWAPI ini adalah komunitas di umur ibu saya. Gitu, maaf ini karena saya datang ke ibu saya menceritakan wah itu banyak teman-temannya saya gitu kan, pikiran saya langsung waduh saya bilang gitu kan bagaimana, tapi justru saya men-challenge diri saya karena kan setiap saya bertemu orang saya selalu ingin belajar Mbak Mira, saya selalu ingin tahu bagaimana mengconnecting diri saya dengan orang itu karena itu sebetulnya sebuah profit untuk diri saya bukan dalam hal uang ya, tapi lebih bagaimana saya bisa berinteraksi kalau memang ini generasi yang sudah sepuh, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan mereka, tapi juga di sisi lain saya bisa dikasih tanda kutip networking mereka yang sudah mumpuni, yang sudah stabil gitu. Akhirnya saya datang ke Mbak Rike, saya bilang saya nggak pikir panjang langsung, iya Mbak saya mau, saya bilang gitu kan. Nah pada saat saya bertemu, Masya Allah kesan pertama yang saya dapat adalah kehangatan, friendly, dan mereka membuka tangan selebar-lebarnya untuk saya. Yang notabene mungkin saya sebagai anak rantau, walaupun saya Arema tapi saya sudah merantau jauh, tapi mereka menerima saya dengan pelukan hangat, begitu. Nah setelah itu saya diajak kegiatan setiap bulannya yang rutin. Lalu kita juga ada grup. Nah disitulah saya belajar berinteraksi karena ternyata di dalamnya ada generasi yang sudah sepuh, ada yang di tengah-tengah dan ada generasi milenial nih. Akhirnya setelah beberapa bulan saya ngobrol sama Mbak Rike, nih kayaknya saya kok kepengen deh kita bikin sesuatu konsep supaya ada link antara generasi yang sudah senior ke yang junior karena mungkin banyak ide-ide yang dari junior belum tersampaikan ke yang senior. Begitu juga mungkin ada petua-petua dari yang senior belum tersampaikan ke yang junior. Nah ini kan sayang, ini sebenarnya aset gitu. Nah akhirnya saya dengan Mbak Rike membuat kayaknya kita perlu nih bikin satu konsep pelatihan
yang bisa masuk untuk yang milenial kita masuk ke frekuensi mereka. Jadi mulai dari cara kita membuatkan silabusnya, membuatkan cara mengajarnya juga harus asik gitu ya, biar nggak lari nih yang generasi milenial. Juga mungkin yang petua-petua dari yang senior-senior juga bisa tersampaikan, walaupun tidak harus hadir secara fisik di tempat pembelajaran, tapi bisa tersampaikan harusnya begini, karena kan pengalaman mereka sudah lebih mumpuni sebagai pengusaha. Jadi ada rambu-rambu nanti yang bisa, oh jangan ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini. Itu sebenarnya luar biasa, kalau saya bilang itu harta ya, yang harus tersampaikan ke generasi yang milenial ini Mbak Mira. Jadi akhirnya saya membuat dengan Mbak Rike, saya dan Mbak Rike keliling ke teman-teman, kebetulan saya juga dulu pengajar di OASE untuk public speaking dan personality development. Saya bilang sama beliau pimpinannya Mbak Dani, ayo Mbak Dani kita ajak teman-teman terutama anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang membutuhkan support dari kita supaya mereka tidak lagi berpikir sebagai employee. Anak muda ini jangan berpikir sebagai employee selamanya. Boleh jadi employee. Tapi ada limitnya 2 tahun, 3 tahun. Mereka harus berpikir sebagai entrepreneur. Baik. Begitu. Wah, saya juga pengen sebenarnya, tapi sudah kadung masuk di sini. Nggak apa-apa. Justru dengan komunitas yang ada sekarang di RRI, Mbak Mira bisa mengupgrade untuk apa nih yang bisa dijadikan income. Misalnya bisnis apa nanti bisa di spreading di sini. Iya, begitu. Oke, kalau misalnya ngomongin senior sama junior ya, Mbak Rike dan juga Mbak Meli, mungkin dari Mbak Rike sendiri, Mbak Meli mungkin di IWAPI junior, tapi mungkin pengalamannya juga lebih banyak gitu ya Mbak Yes, Rike betul, ya. betul. Kadang usia kan tidak menentukan itu, yang penting pengalamannya. Iya benar. Ya memang baru masuk di IWAPI, tapi ternyata Betul. Masya Allah. pengalamannya Sudah sampai sana-sana, sudah sampai Bahrain sampai begitu kan. iya. Sudah tahu lah ya pasar Bahrain Masih seperti belajar apa. banget. Akhirnya bisa berkolaborasi seperti ini gitu Iya. kan, luar biasa. Oke, ini saya mau bacakan ada WA yang sudah ikut bergabung. Saya lahir di sebuah keluarga yang turun temurun ini menjadi pengusaha. Nah, buat saya ini pilihannya nggak susah gitu ya. Betul. Tapi bagi orang di luar sana, terutama yang belum punya pengalaman, masih bingung. Katanya bisnis sendiri lebih santai. Ada juga yang bilang kerja kantoran lebih terjamin penghasilannya gitu ya. Kemudian mending kerja dulu untuk cari modal plus pengalaman. Nanti kalau udah siap, baru deh bisnis. Ini kayaknya saya banget nih. Cari modal dulu, baru kalau udah siap baru bisnis. Tapi nggak tahu mau bisnis apa gitu ya. Nah, itu kalimat-kalimat yang muncul begitu. Nah, saya mau tanya, menurut narasumber yang sekarang ini ada di Studio Pro 1, lebih enak mana nih jadi pebisnis atau pegawai ketika baru memasuki dunia kerja? Karena saya baru ini lagi kuliah nih ceritanya. Apakah harus punya pengalaman berbisnis dulu, dan apa tantangan utama ketika kita berbisnis, atau apa yang membuat ragu berbisnis begitu? Ketika yang pengen jadi pegawai itu kan ada ya, aduh nanti Betul, bisnis betul. tuh begini gitu Lebih ya. aman jadi Mending pegawai, pegawai gitu kan. aja gitu ya. Oke. Silakan Mbak Rike yang juga silakan. pengusaha hebat ini di Jawa Timur. Waduh. Jadi begini, memang ada keterkautan itu, pada takut dengan itulah ya, pada takut, aduh ntar aku kalau jadi pengusaha, kalau nggak ini ntar kalau bangkrut seperti itu, mending jadi pegawai deh kan begitu. Terus kalau aku mulai dari mana nih, aku ngapain dulu nih, modal dulu, skill dulu, apa dulu, kan seperti itu. Cuma di pandemi kemarin ini bener-bener hal yang mengajarkan kita banyak hal. Pandemi kemarin itu luar biasa banget. Jadi mau jadi pengusaha pun yang sudah di titik paling aman pun bisa jatuh. Mau jadi pegawai pun yang sudah gaji sekian banyak pun bisa jatuh. Jadi kan semuanya itu ya tidak bisa kita prediksi, but we must do the best we can do, kan seperti itu. Jadi kan kalau saran saya yang masih ranah-ranah kuliah nih, kan intinya pun mereka nggak ada keterpaksaan harus ngurusin rumah, memberi pendapatan lah seperti itu ya. Kan beda kalau dengan yang sudah lulus harus bekerja, harus menghasilkan uang. Jadi prioritas mereka pertama harus uang dulu. Kalau masih ranah kuliah kan masih disupport orang tua.
Jadi saya dulu ketika kuliah, jadi waktu kuliah itu saya melihat peluang apa yang bisa saya kerjakan di kampus waktu saya di Brawijaya. Jadi ketika itu saya bikin gantungan kunci yang kecil, gantungan kunci dengan saya gambar karikatur gedung Brawijaya segala macam, perniknya mulai gantungan kunci dan stiker. Karena emang bisa gambar ya. Kebetulan Kan gambarnya iya gambar yang lucu-lucu aja gitu kan. Kalaupun nggak bisa gambar hari gini sudah banyak Komputer. Iya benar, kita bisa download dari Pinterest begitu kan. betul, Jadi ya, hal unik apa misalnya kita masih kuliah waktu saya Brawijaya. Jadi saya sampai bisa maksudnya punya stand di Kopma. Jadi kalau ada kunjungan dari kampus lain itu waduh saya panen banget itu. Itu ketika saya masih kuliah. Jadi kan awalnya ya begitu. Gimana cara saya dapat duit? Intinya memang begitu. Jadi peluang apa yang bisa kita jadikan income? Sekitar kita aja gitu, mumpung masih kuliah nih. Nah, waktu itu masih belum ada nih seperti ini Iwapi atau apa gitu masih belum ada. Jadi kita ya mulai dari yang salah ngedesain, nanti ke percetakan saya dapat mahal, ke sini murah lu kan. Ngerjainnya Kita sendiri benar, ya. kita benar-benar yang tidak punya pengalaman di situ ya coba-coba gitu kan, rugi ya udah nanti ngumpulin duit sangu lagi kita start lagi seperti itu. Jadi saran saya dengan adanya sudah banyak komunitas di sini, apalagi Iwapi, itu bisa jadi tempat untuk mereka untuk mengawali lah. Jadi oh ya di kampus saya seperti ini nih, lagi boomingnya ini nih. Oh ya aku butuh percetakan, coba tanya deh di grup percetakan mana yang kira-kira murah. Loh kan fungsinya komunitas seperti itu. Jadi kan intinya mulai dulu, niat dulu. Nah nanti pasti ada jalan kan begitu. Jadi mindset seperti aku jadi pekerja dulu atau pengusaha dulu. Nah ini kalau yang sering baca Robert Kiyosaki pasti sudah tahu nih. Mana yang waktunya kita di zona E employee dan kapan kita harus pindah ke zona investment begitu kan. Gitu. Jadi buku pun juga suatu ini loh ya pengalaman yang luar biasa dengan membaca buku ini gitu. Nah ini dengan zaman sekarang yang luar biasa, internet sudah udah kita dipermudah banget lah ya. Kita mau browsing apapun ada, mau nyari cara apapun ada, mau belajar masak pun kita bisa semua dari YouTube. Itu sudah kita dipermudah banget. Kita nggak perlu ke sekolah, kita nggak perlu kursus, kita cuma beli kuota doang, kita udah dapat banyak semua ilmu. Betul. Nah itu dimanfaatin tuh para nah. Jadi saran saya ya mulai aja dulu. Jadi saya lebih menyarankan mereka yang masih kuliah untuk jadi pengusaha. Oke. Mau pengusaha stiker pun itu pengusaha loh gitu loh. Yang penting kan kamu bukan bahkan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Kita join bareng-bareng nih bertiga sama teman kita begitu kan. Nah, sarannya seperti itu. Jadi duit. Jadi pengusaha aja, jadi gitu pengusaha ya. aja kalau saya begitu. Jadi pengusaha aja. Gitu. Oke, ada yang sudah gabung ini. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Miranti Rizky. Ya, Pak Irwan, silakan. Ya, alhamdulillah posisi sekarang ada di Bandar Lampung. Oh gitu, lagi di Bandar Lampung. Dari Bandung Timur sebetulnya. Saya Ya. kan Bu sama ada di sana. Selamat siang, ini waktunya mepet ya. Trek betul. juga tentang masalah Bisnis. Iwapi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Betul, gitu kan. ya. Jadi saya kira itulah di era sekarang ini wanita itu banyak yang kegiatan yang positif gitu kan. Jangan hanya wanita itu dijuluki sebagai biangnya gosip gitu. Jangan dijauhkan hal seperti itu atau penggoda gitu kan. Jadi sekarang terorganisasi kan saya kira bagus. Nah, ini ada yang perlu ditanyakan kepada Ibu narasumber di sini. Apa itu? Di sini ada juga seorang wanita kan, wanita karir lah, sukses dalam berkarir itu kan. Sukses dalam berkarir. Tetapi di keluarganya merasuk kan seperti itu. Nah, apakah itu termasuk wanita yang tangguh sehingga si suami istrinya itu salah ingin katakanlah yang di serumah tapi kan masalah itu tapi tidak bisa apakah termasuk perempuannya wanita yang tangguh atau mohon penjelasan. Ya baik, terima kasih Pak Irwan. Ya kita pengen tetap usaha, tetap bisnis, tapi di keluarga kita juga mengetahui marwah kita sebagai perempuan itu seperti apa begitu ya. Betul. Nah ini di depan saya nih Pak Irwan, ibu-ibu ini mereka juga ya bisa bagi waktu lah intinya gitu ya. Iya, Harus bisa. Harus Dan bisa. berkomunikasi. Jadi hubungan apapun itu yang utama adalah komunikasi. Hubungan kita dengan partner usaha kita, hubungan kita dengan partner rumah kita, suami kita. Notabene kita perempuan. Kodrat kita yang utama adalah
selain melahirkan, kita juga mengurusi anak-anak kita dan rumah kita. Begitu. Kalau di Quran itu ada lah ya, kalau banyak dan itu kan banyak marwahnya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, selama kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita, semuanya bisa teratasi. Yang penting komunikasi dengan baik. Kadang memang ada ketakutan bahwa kalau istriku kerja di luar, wah gila, ntar di rumah nggak ngurusin gitu kan. Wah di rumah amburadul berantakan kapal pecah begitu kan. Nah itu kan tergantung bagaimana dua orang ini saling berkomunikasi, begitu kan. Benar-benar kita perlu kompromi di sini, begitu kan. Menyatukan satu visi misi yang sama nih, tujuannya untuk apa dulu nih, kan seperti itu. Begitu. Dan notabene pasti tetap harus perlu ya, kita perempuan gimana ya harus tetap ngurusin rumah, kita punya anak begitu kan. Begitu Bapak. Alhamdulillah. Menambahkan? Kalau saya boleh tambahkan sedikit Mbak Miranti, intinya semua mau berbisnis, mau kerja kantoran, mau menjadi ibu rumah tangga, mau menjadi bapak rumah tangga, menjadi pekerja, intinya nomor satu adalah manajemen. Manajemen waktu terutama. Bagaimana seorang ibu dia juga bekerja di kantoran ataupun bekerja sebagai pengusaha, dia sudah harus punya schedule. Artinya kalau dia sudah tahu anak bangun jam sekian, dia harus prepare bekal sekolah anak jam sekian, setelah itu dia harus mengantarkan kembali ke rumah, lalu siap-siap untuk ke kantor dan semuanya. Artinya memang energi kita harus double, kalau perlu triple. Mungkin satu rumah masih tidur, kita harus bangun lebih awal. Karena apa? Kita harus mempersiapkan keperluan satu rumah. Memang itu pengorbanannya. Disitulah mungkin kalau kita ngomong secara ini ladang pahalanya di situ gitu kan. Kalau dibilang capek, semua pasti capek gitu. Tapi kalau istilahnya istri itu dan ibu ini kan jenderalnya di rumah. Kalau jenderalnya ngasih komandonya nggak bener, pasti berantakan semua gitu. Schedule itu kita yang bikin. Betul. Nah juga begitu kapan anak pulang sekolah, kapan harus memasak untuk keluarga dan semuanya itu adalah manajemen. Bagaimana kita bisa memanage suatu keluarga, begitu juga kita memanage sebuah usaha. Karena kalau kita nggak bisa memanage keluarga kita sendiri, pasti dia tidak bisa memanage bagaimana dia punya produk, misalnya di depan dia ada air mineral, mau diapakan dia juga tidak tahu. Bagaimana kapan dia membuat campaign promosi di online, kapan dia ketemu supplier, kapan dia harus ketemu orang secara offline promosi, kapan dia ikut bazar. Itu tabrakan dengan kegiatan orang rumah. Nah, intinya adalah basicnya adalah manajemen. Manajemen itu tadi ya. Betul. Oke, dan yang pasti adalah harus ada restu nih dari pasangan kita juga. Betul. Oke, nah obrolan kita ini luar biasa sekali, menarik sampai jam 10 lebih 57 menit, berarti ada waktu sekitar 2 menit. Kan gak mungkin, saya juga penasaran nih kalau misalnya ada yang di luar sana, para pendengar Pro 1 khususnya yang pengen tahu kira-kira ya medsosnya Mbak Meli atau mungkin Mbak Rika nih. Di mana aja nih? Kalau saya kebetulan ada 3 medsos, boleh saya sebutin ya? Boleh. Yang satu Eat With Me Bahrain. Oh iya, ini yang usaha. Ya, yang untuk kuliner dan kegiatan saya di Bahrain. Oke, Eat With Me Bahrain Food. Oke, Eat With Me. Bahrain Jadi Food. makan bersama saya. Karena rumah saya di sana itu markas Mbak. Saya senang banget kalau orang datang ke rumah. Karena saya ngerasa rumah itu jadi tempat berkumpulnya teman-teman, walaupun orang Indonesia, ada telur dadar sama nasi, ayo datang ke rumah makan. Gitu. Baik, itu Eat With Me Bahrain Food. Jadi itu usaha makanan Indonesia dan juga kue di Bahrain. Betul, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Skin Best, karena kebetulan saya punya produk skincare. Dan saya sudah kami berkolaborasi dengan salah satu dokter SPKK, dokter kulit yang juga berikut dia sepupu saya. Jadi produk kami sangat medicated dan sudah teruji. Saat ini kami baru mengeluarkan satu seri untuk akne dan kebetulan bisa dipakai sejak anak umur 10 tahun. Karena kan anak-anak ini mulai jerawatan, puber itu di umur 10 tahun. Ini pasarnya di Bahrain sana? Enggak, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Tapi kemarin kita kirim sudah sold out dalam waktu 1 minggu 100 paket. Di Indonesia? Di Bahrain. Oh, di Bahrain. Karena kan cuacanya sama nggak sih kalau sama di Indonesia? Ekstrim. Bahrain itu kalau summer bisa sampai 54 derajat. Wow. Kalau dingin bisa sampai 1 derajat. Jadi ekstrim. 7 bulan panas, 3 bulan dan dingin, sisanya peralihan. Gitu. Nah, itu Skin Best. Itu Skin Best. Itu untuk yang skincare. perawatan skincare ya. Ya, nah untuk teman-teman yang UMKM yang pingin tahu
bagaimana pergerakan kami untuk ke Bahrain, terus apa yang harus kami dipersiapkan, itu ada Meli Megah Sentosa. Meli Megah Sentosa. Iya, Oke. itu kita ada juga Facebooknya, ada Instagramnya. Silahkan juga ada nomor admin kalau yang mau konsultasi, mau tanya. Ini saya punya misalnya maaf kopi gitu, packagingnya udah cukup nggak untuk bisa dibawa ke pasar Bahrain? Kalau belum kita akan kasih saran. Begitu juga dengan sertifikasinya, lalu apa yang harus dilakukan, regulasinya yang harus mereka penuhi kalau mau untuk pasar luar. Tapi untuk pasar domestik pun kita akan membimbing. Baik. Kami ada tim di situ. Oke, kalau Mbak Rika? Ya. Instagram saya Rike_fashion designer. Rike_fashion Fashion design. design. Yes. Oke. Kemudian untuk Iwapi, Instagramnya Iwapi_Kota Malang. Iwapi_Kota Malang. Yes. Baiklah. Sampai ketemu lagi ya, kapan-kapan kita Terima ngobrol kasih. lagi. Oke, Siap. terima kasih. Terima kasih Mbak Mira atas Ini karena kesempatannya dan RRI juga. Pastinya setiap hari Kamis soalnya kita gantian nih ngobrol sama Iwapi, tapi narasumbernya karena Iwapi kan anggotanya banyak banget ya, jadi iya. memang digilir gitu. Saran Betul, saya betul. segera bergabung dengan Iwapi, terutama untuk milenial entrepreneur. Ya, oke, Iya. baik. Terima kasih Mbak Meli, terima kasih Mbak Rika, sampai Terima ketemu kasih lagi. juga. Sampai ketemu. Ya, Ya, sehat terima kasih, selalu. sehat selalu. Selamat Amin, siang. terima kasih siang. Dengan tadi yang sudah disampaikan dengan Mbak Meli dan juga Mbak Rika, kami akhiri untuk dialog bersama dengan Iwapi DPC Kota Malang hari ini seputar bagaimana membentuk jiwa kewirausahaan yang berkarakter kompetitif, inovatif di era milenial. Kita akan bergabung selanjutnya ya pendengar dengan Pro 3 Jakarta, tepat di jam 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa ikuti dinamika olahraga. Menghadap Presiden, dua pemanjat tebing Indonesia siap pecahkan rekor dunia di Jakarta. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 22 September 2022 bersama saya, Silvian Sori. Bolt 6, 7. Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Alfi Wijaya Khairullah sukses melangkah ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia International Series 2022 di Yogyakarta tadi malam. Dari Yogyakarta, reporter Paramita Putri melaporkan untuk Anda. Pemain non-unggulan Indonesia Alfi Wijaya Khairullah berhasil tampil apik dan melaju ke babak 16 besar ajang kapal api Indonesia International Series 2022 yang digelar di Gor Amung Rogo. Melawan rekan satu negara yang menjadi unggulan 8 Syabda Perkasa Belawa pada hari Rabu kemarin, Alfi sukses menang dengan skor 2-1, yakni 21-17, 12-21, dan 21-14. Usai pertandingan, Alfi mengatakan rasa senangnya karena berhasil menang atas Syabda. Dari 4 kali pertemuan mereka, menurutnya baru kali ini ia mengalahkan seniornya itu. Hal ini pun menambah kepercayaan dirinya di ajang ini untuk laga-laga selanjutnya. Kayak udah sama-sama tahu ya mas, sama latihan juga, terus kayak kondisi lapangannya berbeda, jadi kayak nggak akan mungkin kayak semua kepukulan bisa keluar. Soalnya kan ada angin, jadi kayak feelingnya harus benar-benar pas banget buat main di Gor sini. Sementara itu, pemain unggulan satu Indonesia Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai juga sukses meraih kemenangan di laga perdananya. Melawan Yonatan Ramli, Rumbai menang dengan skor juga 2-1, yakni 21-9, 22-2, dan 21-15. Sejak awal permainan, Rumbai mengaku sudah tampil dengan baik, namun di set kedua ia kehilangan fokus sehingga sempat kecolongan dan membuat Ramli yang sempat tertinggal berhasil membalik keadaan. Ya tadi pas set pertamanya sih mungkin saya rasa saya udah langsung in ya. Terus di set keduanya udah sempat unggul juga, tapi kayak gimana ya, faktor kayak fokusnya juga bisa hilang kan, maksudnya nggak konsisten. Di situ saya juga kayak langsung mikir pas kalah set keduanya. Di set ketiganya saya coba lebih baik lagi. Gimana harus nahan fokusnya, sama dari harus dari speednya juga, sama dari struknya harus bagus. Soalnya kan di situ tadi ada angin juga.